Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusi kami pada pertemuan hari ini. Yaitu judul presentasi kami hari ini yaitu memahami karakteristik membaca intensif dan ekstensif. Adapun rumusan masalah pada sore ini yaitu apakah yang dimaksud dengan baca intensif dan ekstensif. 2. Sebutkan jenis-jenis faktor intensif dan ekstensif. Dan yang terakhir yaitu bagaimana teknik membaca yang benar. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian intensif dan ekstensif. Membaca intensif merupakan teknik membaca dengan cermat, yaitu cara membaca yang harus mempunyai kefokusan. Dalam teknik membaca intensif perlu ketelitian dan kecermatan. Karena dengan ketelitian dan kecermatan tersebut, para pembaca dapat memahami isi bacaan dengan benar. Tujuannya untuk memahami semua hal yang ada di dalam buku yang kita baca tersebut. Yang kedua, membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan membaca secara luasa, seperti membaca survei, membaca sekilas, dan membaca pendek. Tujuannya untuk cepat memahami isi dari bacaan yang dianggap penting saja. Baiklah, terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Sofia yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Alendra Anandika untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya memaparkan materi di depan kelas ini. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari membaca intensif dan ekstensif. Yang pertama, membaca telah isi. Membaca telah isi adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan, seperti argumen-argumen yang logis, pola-pola teks, pola-pola simbolisnya, serta pola-pola singkat dan tujuan pengarang secara mendalam. Lalu membaca telah bahasa adalah kegiatan membaca yang dilakukan untuk mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan suatu gagasan. Bahasa yang digunakan penulis dapat bervariasi dan bisa melalui sarana-sarana sastra dan simbol-simbol tertentu. Selanjutnya untuk jenis teks ekstentif ada 3, yaitu membaca survei adalah membaca dengan meneliti terlebih dahulu apa yang akan kita telaah dengan melihat judul yang terdapat dalam buku, kemudian memeriksa atau meneliti bagan skema yang bersangkutan. Kemudian ada membaca sekilas adalah membaca yang membuat kita bergerak dengan cepat untuk melihat dan memperlihatkan bahan tulisan serta memahami dan mendapatkan informasi yang kita inginkan. Dan yang terakhir, membaca dangkal adalah membaca untuk memperoleh pemahaman yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Rendra yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Imelda Revani untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang adanya perbedaan dalam intensif dan ekstensif. Yang pertama yaitu berdasarkan definisi. Membaca intensif adalah teknik membaca dengan teliti untuk memahami teks secara mendalam dan akurat. Sedangkan ekstensif membaca dengan tujuan mendapatkan informasi luas tanpa perlu memahami setiap detailnya. Yang kedua, berdasarkan tujuannya. Intensif bertujuan untuk memahami materi secara detail, sedangkan ekstensif bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum atau menikmati bacaan tanpa pada fokus setiap detailnya. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Membaca intensif dilakukan secara sistematis dan berurutan, dengan fokus pada setiap teks. Sedangkan ekstensif seringkali dilakukan secara tidak terencana. Yang keempat, berdasarkan kompetensi yang diharapkan. Membaca intensif
selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka 2 kali sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami beri kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya akan membuka sesi pertanyaan pertama. Silahkan angkat tangan untuk tercepat ya, secepat. 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Siapa ya? Sally. Pertanyaannya adalah bagaimana budaya membaca di masyarakat saat ini dan apa saja faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang. Baik, terima kasih kepada saudari Sally yang sudah bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Turun dulu. 1, 2, 3. Kepada saudara Iqmal dipersilakan. Baiklah, saya dari kelompok 5 dengan nama Hafiz Mandalina NIM A1B1240552 ini bertanya, bagaimana cara menerapkan kegiatan dalam membaca bagi anak yang berusia 4 sampai 6 tahun agar mereka dapat meningkatkan gemar membaca sejak dini. Terima kasih kepada saudara Iqmal yang telah bertanya. Adakah lagi yang mau bertanya? Kepada saudara Putri dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Berdasarkan konsep Suharyati, perwakilan dari kelompok 6 dengan NIM A1B1240553. Menurut pertanyaan saya, menurut Anda, bagaimana cara agar siswa dapat mengerti materi pelajaran yang kita sampaikan jika hanya menggunakan metode membaca klasik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Putri yang telah bertanya. Selanjutnya, ada apa lagi yang ingin bertanya? Kepada saudari Liva, dipersilakan. Maafkan nama saya dari NIM A1B12405 dan kelompok 2 yang bertanya pada kelompok 3. Materi menerapkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan cara meningkatkan kemampuan membaca. Menurut data, kebanyakan anak putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi. Namun sebagian lagi putus sekolah terjadi karenanya faktor malas dan kurangnya minat peserta didik dalam belajar. Pertanyaannya, apakah dengan upaya meningkatkan kemampuan membaca pada peserta didik dapat mencegah terjadinya putus sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Liva yang telah bertanya. Satu lagi, saya beri kesempatan. Dulu. 1, 2, 3. Kepada saudari Farah, dipersilakan. Saya bertanya kepada kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Farista. Apa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam latihan bacaan untuk membaca ekstensi? Baik, terima kasih kepada saudari Farah yang telah bertanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Saya akan membacakan ulang pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama dari saudari Sally Marlina dengan A1B12438. Pertanyaannya, bagaimana budaya membaca di masyarakat saat ini? Apa saja faktor yang mempengaruhi minat baca sekarang? Selanjutnya, pertanyaan kedua dari saudara Iqmal dengan NIM A1B1240552 dengan pertanyaan, bagaimana cara menerapkan kegiatan dalam membaca bagi anak yang berusia 4 sampai dengan 6 tahun agar mereka dapat meningkatkan
Demikian untuk 5 pertanyaan yang telah saya baca. Mohon berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan pada sesi 1. Yang pertama pertanyaan dari saudari Sherly Marina dengan pertanyaan bagaimana budaya membaca di masyarakat saat ini? Apa saja faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang? Yang akan dijawab oleh saudari Mulyaneti. Kepada saudari Mulyaneti dipersilahkan untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sherly. Bagaimana budaya membaca di masyarakat saat ini? Nah, di masyarakat saat ini minat baca itu sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Tingkat literasi di Indonesia juga sangat rendah karena kebanyakan kita membaca itu tanpa memahami apa isi dari bacaan tersebut. Kita hanya membaca saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang yaitu yang pertama faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini berpengaruh penting karena kita membutuhkan lingkungan yang positif dan suportif agar kita bisa bersemangat untuk membaca. Karena kebanyakan jika di sekolah ketika kita sedang membaca kita dibilang sok rajin. Nah, itu mempengaruhi kita jadi takut atau malu untuk membaca. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi karena kita bisa membaca tidak hanya lewat buku, tapi kita bisa baca lewat e-book atau Wattpad dan sebagainya. Itu bisa meningkatkan minat baca kita. Yang ketiga yaitu sarana kurang memadai. Nah, jika kita lihat di desa-desa itu sedikit sekali atau jarang adanya perpustakaan. Jadi kita kurang bahan bacaan. Sekian saya, terima kasih. Saya kembalikan. Bagaimana saudari Sherly? Apakah jawaban yang diberikan sudah sesuai dan sudah dipahami? Terima kasih kepada saudari Mulyaneti yang telah menjawab pertanyaan dari Sherly. Selanjutnya pertanyaan kedua dari saudara Novikmal dan Linda dengan NIM A1B124052 dengan pertanyaan bagaimana cara menerapkan kegiatan dalam membaca bagi anak yang berusia 4 sampai dengan 6 tahun agar mereka dapat meningkatkan gemar membaca sejak usia dini. Yang akan dijawab oleh saudara Farel. Terima kasih atas kesempatan yang moderator. Saudara Iqmal, apakah benar pertanyaan ini untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak usia 4 sampai 6 tahun? Baiklah. Menurut saya, pertanyaan dari saudara itu sangat penting. Kenapa? Terdapat kasus viral di tahun 2024 ini. Mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, kasus 29 siswa-siswi SMP Negeri 1 Mangunjaya belum bisa membaca. Nah, maka dari itu, supaya kita mencegah atau memperbaiki skandal ataupun kasus tersebut, kita sebagai calon guru harus meningkatkan minat baca pada anak bila teman-teman yang mungkin akan mengajar di SD. Karena 4 sampai
itulah yang menjadi bibit unggul bagi generasi muda. Maka dari itu kita tanamkan minat baca kepada anak-anak tersebut. Namun dari 4 sampai 6 tahun itu kan ada jenjang-jenjang usianya tuh teman-teman, 4, 5, dan 6. Untuk usia 4 dan 5 ataupun masa prasekolah, kita mengenakan terlebih dahulu huruf-huruf kepada mereka berupa gambar yang menarik, entah A, B, C, D, E sampai Z dengan warna-warni. Dan untuk usia 6 tahun di wilayah saya itu sudah masuk ke jenjang SD, di mana di kelas 1 tersebut sudah mulai diperkenalkan dengan huruf-huruf dan diperkenalkan dengan ejaan-ejaan kata-kata per kata, gitu teman-teman. Dan menurut saya pada masa itulah anak-anak itu harus diajari tentang mengeja, karena apabila kasus tersebut berkembang seperti di SMP Negeri 1 Mangunjaya, nanti mereka literasi mereka akan turun dan mereka tidak bisa mengerti apa yang mereka pelajari nanti di jenjang selanjutnya. Maka dari itu saya terima kasih kepada saudara Imam atas pertanyaan tadi. Jadi saya mengambil kesimpulan dari jawaban saya bahwa setiap anak di jenjang 4 sampai 6 tahun itu terdapat berbagai cara mengenal huruf-huruf di berbagai jenjang usia mereka. Sekian dan terima kasih. Bagaimana saudara Iqmal? Apakah jawaban yang diberikan sudah sesuai dan sudah dipahami? Dimengerti menurut saya. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Valen yang telah menyampaikan jawaban. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga dari saudari Putri Hadianti. Yang pertanyaannya, menurut Anda bagaimana cara agar siswa dapat mengerti materi pembelajaran yang kita sampaikan jika hanya menggunakan metode intensif? Yang akan dijawab oleh saudara Martin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Hadianti. Menurut pendapat saya, metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam intensif yaitu yang pertama, membuat ringkasan penting dari materi yang dibaca. 2. Membuat sketsa atau ilustri. 3. Membuat video atau audio yang menjelaskan materi. Cukup jelas? Bagaimana saudari Putri? Apakah jawaban yang diberikan sudah sesuai dan sudah dipahami? Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Martin yang telah menyampaikan jawaban. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan keempat dari saudari Liva Nazaria dengan pertanyaan, menurut Anda kebanyakan anak putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, namun sebagian lagi putus sekolah terjadi karena faktor malas dan kurangnya minat anak dalam belajar. Pertanyaannya, apakah dengan upaya meningkatkan kemampuan membaca, peserta didik dapat mencegah terjadinya putus sekolah? Yang akan dijawab oleh saudari Maya. Saya Maya Maulana dengan NIM 1B1 nomor 042 ingin menjawab pertanyaan dari Pak nomor 2. Apakah dengan upaya meningkatkan kemampuan membaca pada peserta didik dapat mencegah terjadinya putus sekolah? Nah, pertanyaannya. Iya, karena dengan membaca dapat mencegah terjadinya putus sekolah. Untuk meningkatkan minat baca dan bagaimana cara yang baik terletak pada tingkat ingin tahu atau penasaran anak tersebut. Karena anak tersebut itu jika dia ingin membaca, catatannya itu kita kan sebagai calon guru kita harus tahu anak itu tuh ingin apa dalam bacanya, dan orang tua juga harus lebih ekstra agar anak ini tidak
dengan pertanyaan bagaimana cara meningkatkan minat baca di era digital pada saat ini, khususnya pada siswa SD sampai SMA. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Alfia Tunairo dengan NIM A1B1240448 dengan pertanyaan bagaimana cara membaca intensif secara efektif. Apakah sesuai? Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Saudari Jasmine Maulia Dwi Putri dengan NIM A1B1240454 dengan pertanyaan, menurut informasi yang saya tangkap, 70% anak di Indonesia memiliki tingkat di bawah standar kemampuan membaca anak. Jadi hal apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Pertanyaannya, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa? Oke, baik. Terima kasih untuk 4 pertanyaan tersebut. Mohon berikan kami waktu untuk mencari jawaban. Jadi, pada strategi pembelajaran membaca yang dapat
kedua dari saudari Jelita Pramudia. Yang pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan minat baca di era digital pada saat ini, khususnya pada siswa SD sampai SMA? Benar? Apakah benar? Iya, benar. Dan yang akan dijawab oleh saudari Maria. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jelita. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan minat baca di era digital pada saat ini, khususnya kepada siswa SD sampai SMA? Nah, meningkatkan minat baca di era digital memang menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi siswa SD dan SMA. Namun, dengan strategi yang tepat, hal ini bisa diatasi dengan cara satu, menjadikan membaca sebagai kebiasaan. Yang kedua, memilih bahan bacaan yang relevan dan menarik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang keempat, menghubungkan membaca dengan teknologi. Yang kelima, menjadikan membaca sebagai aktivitas yang menyenangkan. Apakah saudara Jelita sudah memahami? Bagaimana saudari Jelita, apakah jawaban yang diberikan oleh Maria sudah sesuai dan sudah dipahami? Cukup bisa saya pahami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Maria yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Jelita. Selanjutnya ke pertanyaan dari Alfiatun Nairo. Bagaimana cara membaca intensif secara efektif yang akan dijawab oleh saudari Sofia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfiatun Nairo dengan NIM A1B1244048. Bagaimana cara membaca dengan intensif dan secara efektif? Ada beberapa cara membaca intensif secara efektif, yaitu pilihlah teks yang menarik. Yang kedua, buat catatan dari apa yang dibaca. Yang ketiga, membaca dengan intonasi yang lambat. Yang keempat, membaca dengan suara yang baik dan jelas. Bagaimana saudari Afia, apakah jawaban yang diberikan oleh Sofia sudah sesuai? Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Sofia yang sudah menyampaikan jawaban. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari saudari Jasmine. Yang pertanyaannya, menurut informasi yang saya tangkap, 70% anak Indonesia memiliki tingkat di bawah standar kemampuan membaca anak. Jadi hal apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa yang akan dijawab oleh saudari Gita? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jasmine. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan akses ke pendidikan. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, mempromosikan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Keempat, mempromosikan kegiatan membaca. Kelima, mengevaluasi dan mengevaluasi program. Bagaimana saudari Jasmine, apakah jawaban yang diberikan sudah sesuai dan sudah dipahami? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nita yang telah menyampaikan jawaban. Selanjutnya kita lanjut ke sesi penyimpulan. Kami akan menyimpulkan dengan singkat diskusi pada hari ini yang akan disampaikan oleh notulen kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya persilahkan kepada saudari Nita selaku notulen kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulan diskusi pada hari ini. Baiklah, kesimpulan dari kelompok pertama yaitu membaca adalah jendela dunia. Membaca merupakan proses mencari informasi. Ke dalam teks terdapat 3 tahap membaca, yaitu tahap prabaca, tahap kegiatan membaca, dan tahap pasca baca. Semua materi yang kami sampaikan untuk meningkatkan literasi dan mencegah kasus-kasus literasi pelajar seperti puluhan pelajar SMP yang belum membaca. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nita
Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Maria sebagai selaku notulen kelompok 3 untuk menyimpulkan materi hari ini. Baiklah, saya Tim Maria akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 3. Nah, berdasarkan uraian kajian masalah di atas, dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, yaitu faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Sedangkan cara untuk meningkatkan kemampuan membaca yaitu dengan penumbuhan minat baca, pemberian motivasi, pemilihan strategi, pembelajaran membaca yang relevan, dan peningkatan kemampuan berpikir. Terima kasih kepada Saudari Maria yang telah menyimpulkan diskusi hari ini. Selanjutnya kita persilahkan kepada Saudari Martin untuk menyimpulkan diskusi dari kelompok 4. Kesimpulan, intensif dan intensif adalah alat penting untuk membaca dan memahami teks secara efektif. Membaca intensif adalah studi skema probability dan penanganan perinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap satu tugas yang pendek. Kira-kira 2 sampai 4 halaman setiap hari. Sedangkan membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang singkat mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Martin yang telah menyimpulkan diskusi dari kelompok 4 pada hari ini. Selanjutnya saya akan akhiri diskusi kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir hari ini dan ikut berpartisipasi. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas